Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan in kuntu naqilan fasihhatun wa in kuntu mudda'iyan fadalil. Hadhihi kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor. Baik, ini adalah pertemuan yang ketiga dan hari ini kita akan diskusi bersama terkait dengan epistemologi Islam. Ya, pendekatan pembelajarannya tidak hanya teacher center learning, lecturer center learning, tapi juga nanti ada student center learning. Ya, saya awali dengan explaining, lecturing terkait dengan bagaimana sebenarnya bahan kajian tentang epistemologi Islam. Ya, setelah itu nanti kita akan diskusi terkait dengan topik ini. Baik, saya awali dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah, ya. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bittaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa, ya. Ini lanjutan dari surah atau ayat, ya, Kursi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidak ada paksaan dalam agama Islam karena sesungguhnya telah nyata kebenaran Islam dari kesesatan, ya. La ikraha fiddin, ya, konteksnya adalah qad tabayyana rusdu minal ghayy, oh, minal ghayyi, ya. Nah, kemudian juga dikatakan juga in kuntum naqilan fasihhah, ya. Jika Anda menyampaikan sembarang berita, maka pastikan kesahihannya atau kebenarannya. Ya, wa in kunta mudda'iyan fadalil. Dan jika Anda mendakwa sebuah kenyataan, sebuah fakta realita, maka pastikan pula pembuktian kebenarannya. Ya, ini menunjukkan, ya, kalau ayat pertama bicara tentang bahwasanya yang benar itu jelas, ya, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, yang kufur juga sudah jelas, gitu ya, sehingga kita mau milih yang mana, gitu ya. Karena kan dikatakan juga wahadainahun najdain. Ya, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dua jalan, imma syakira wa imma kafura. Ya, ini dua jalan yang kemudian nanti dua jalan ini kadang bertemu, ya, menjadi sebuah persimpangan atau menjadi sebuah jalan utama yang banyak dilewati oleh manusia. Ya, kemudian dalam sebuah riwayat ini bicara tentang bahwa ketika kita memiliki satu pendapat, gagasan, gitu ya, ataupun sebuah berita, maka pastikan bahwa berita itu benar, ya. Nanti dikatakan sebagai apa? Apa dikatakan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dikatakan, ya, tentang tabayun, misalkan inja'akum fasikum binabain fatabayyanu, ya, apabila datang kepadamu seseorang yang fasik, ya, dengan membawa sebuah berita fatabayyanu, maka tabayunlah, ya, triple check, recheck, gitu ya, double check, ya, recheck, jadi dicek ulang. Demikian juga ketika kita itu memberikan sebuah semacam fakta realita, gitu ya, sebuah kenyataan, sebuah anggapan, ya, maka itu juga harus ada pembuktian kebenarannya, ya. Baik ayat dan riwayat ini sebenarnya berbicara tentang sebuah kebenaran, ya. Bagaimana sebuah kebenaran? Nah, kita akan belajar bersama, yaitu epistemologi, ya. Epistemologi adalah berasal dari bahasa Greek, ya, Yunani, yaitu epistem dan logos, ya. Epistem itu artinya adalah pengetahuan,
ya atau ilmu ya. Sementara logos itu adalah pembicaraan dan kadang juga menyebutnya juga dengan ilmu. Sehingga pengetahuan ilmu atau ilmu tentang ilmu gitu ya. Sehingga ilmu atau teori pengetahuan atau lebih simpelnya adalah teori ilmu pengetahuan ya. Teori sendiri adalah satu tahap mulai dari hipotesis, preposisi, kemudian juga teori sampai kepada ilmu. Teori adalah satu tahap di bawah sebelum pengetahuan itu menjadi sebuah ilmu ya. Saya rasa Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya paham beda antara pengetahuan dengan ilmu ya. What difference between knowledge and science? Al malfar baina al ma'arif awil ma'rifah wal ilm ya. Jadi beda tuh antara ilmu dengan pengetahuan ya. Nah, di sini teori tentang ilmu pengetahuan. Jadi hal-hal terkait dengan ilmu pengetahuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dulu ya. Kamus Inggris Bahasa Indonesia menerjemahkan epistemologi itu adalah bagian dari ilmu filsafat yang membahas tentang asal ya, tentang asal muasal, tentang sumber dari ilmu pengetahuan. Sementara dalam Dictionary of Philosophy dikatakan ini adalah sebagai cabang dari filsafat yang menyelidiki tentang makna sebenarnya, pengertian, dan juga memberi arti. Ya, sama juga. Jadi ini adalah cabang dari materi kita hari ini yang berkaitan dengan hakikat dan lingkungan pengetahuan dasar dan andaian-andaian. Andaian itu maksudnya adalah sesuatu yang mungkin terjadi, sesuatu yang akan menjadi sebuah kenyataan. Jadi sesuatu yang belum pasti itu andaian, ya. Baik. Nah, ruang lingkup dari pembahasan epistemologi ya, pertama kita akan mengetahui asal usul atau sumber ya. Sumber dari apa tadi? Teori ilmu pengetahuan. Ya, jadi tentang ilmu. Kita belajar ilmu tentang ilmu ya. Pertama kita pelajari adalah tentang asal usul, sumber dari ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah asumsi dasar. Asumsi dasar ini artinya sesuatu yang menjadikan kita tempat berangkat atau awal dari ilmu itu seperti apa. Nah, gitu ya. Yang kedua adalah sifat-sifat, yang ketiga adalah sifat-sifat. Sifat itu artinya adalah karakter apa khosais ya, khosais dari al ilm ya, sifat-sifat dari ilmu itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah metode atau cara memperoleh ilmu ya. Kita kemarin kan selalu ditanya ketika ditanya bagaimana cara kita mendapatkan ilmu gitu ya. Jawabannya dengan belajar, betul. Betul dengan belajar, tetapi yang kita maksud itu adalah belajar satu murid ke guru, ke guru, guru. Nah, gurunya itu dapatnya dari mana, gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan pertanyaan dari mana atau bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan, dari mana kita mendapatkan ilmu pengetahuan, ya. Kalau dijawab dari guru, dari ustadz, dari ajengan, dari kiai, atau dengan belajar itu adalah teknisnya, ya. Sementara yang kita maksud itu adalah bagaimana cara kita memperoleh ilmu pengetahuan. Ya, kemudian juga standar dari kebenaran yang selalu kita bicarakan ini ya. Jadi yang namanya benar itu seperti apa? Nah, kita kemarin sudah mengenal ada tiga dasar atau tiga tipe, tiga apa namanya disebut dengan tiga ukuran kebenaran ya. Tiga tipe lah sebuah kebenaran itu ada kebenaran yang sifatnya ilmiah, ada kebenaran yang sifatnya alamiah, dan ada kebenaran yang sifatnya itu ilahiyah. Kemudian yang berikutnya adalah media. Media itu maksudnya adalah sarana. Ya, sarana, media, wasilah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Seperti apa sebenarnya? Nah, kita akan belajar bersama. Jadi, yang kita pelajari dalam epistemologi, apa itu epistemologi? Saya ulang lagi, epistemologi itu adalah teori tentang ilmu pengetahuan. Ya, teori ya atau ilmu tentang ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi mempertanyakan tentang ilmu pengetahuan. Ruang lingkupnya apa? Yang pertama ini, apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan? Ya, nanti saya tanya nih ya. Ilmu itu apa? Pengetahuan itu apa? Ilmu pengetahuan itu apa? Al ilmu ya. Kalau dikatakan al ilmu nurun ya. Ilmu itu adalah cahaya.
wa nurullah la yu'ta lil asi, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan, definisi pengertian, ya. Kemudian yang kedua, apa sumber dari ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu sumbernya itu dari mana, gitu ya. Dari mana kita tahu misalnya bahwa bumi itu bulat, ya. Dari mana kita tahu bahwa surga neraka itu ada, ya. Dari mana kita tahu bahwa kebenaran itu adalah betul-betul benar. Nah, gitu ya. Itu yang kedua. Apa sumber ilmu pengetahuan atau dari mana sumber ilmu pengetahuan? Yang ketiga adalah dari mana asal-usul ilmu pengetahuan dan bagaimana kita mengetahuinya. Ya tadi kalau sumber, asal usul dengan bagaimana cara, ya. Bahasa keren itu metodologi, science methodology atau science method, ya. Metode, ya, cara dalam mendapatkan ilmu itu caranya bagaimana. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena kemarin sempat kita bahas juga, ya tiba-tiba orang itu mungkin nggak, tiba-tiba orang itu bisa pintar gitu ya, bisa pandai, ya. Bisa nggak nih? Ya dulu pernah ada satu cerita katanya itu ya di Banten sana itu ada salah satu orang yang bisa mengajarkan 5 bahasa dalam satu malam gitu ya. Atau kemarin yang belum lama mungkin manusia bisa mengetahui bahasa semut misalnya gitu ya. Padahal kalau di Al-Quran kan hanya Nabi Sulaiman alaihi salam yang mengetahui bahasa semut. Mungkin nggak manusia itu bisa mengetahui bahasa hewan gitu ya. Nah, Mau bagaimana dimaklum, kita mengetahui? dokter mau dimaklum orang Banten mah begitu. Mau Oke, dimaklum, Pak kita Dok. lanjut. Ya, Mohon dimaklum dari Banten tuh seperti itu kadang ada aja keunikannya. iya betul. Makanya saya tuh cepet di sini Tangerang tuh karena di samping. Oke, nanti kita bahas ya. Kita cerita Ya, nanti ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 4, yaitu apakah pengetahuan kita benar? Wah, ini kan ini yang disebut dengan prediks ya. Bahasanya radikal. Radikal itu artinya mendasar. Jadi betul-betul ke akar. Ya, benar nggak sih pengetahuan kita itu benar gitu ya? Apa ukuran kebenarannya? Jadi kalau saya ngambil dari Profesor Dr. Ahmad Tafsir rahimahullah, satu profesor di UIN Bandung, beliau mengatakan bahwa ya epistemologi itu adalah membahas sumber pengetahuan dan bagaimana memperolehnya. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana sumber pengetahuan, ya apa, dari mana sumber pengetahuan, bagaimana memperoleh ilmu pengetahuan, dan bagaimana kan cara metode ilmu pengetahuan, kemudian juga ukuran dari kebenaran ilmu pengetahuan, sampai kepada pengetahuan kita itu benar dasarnya apa. Oke ya. Kita lanjut. Ini yang disebut dengan apa? Metode klasik untuk mendapatkan ilmu. Ya, tadi yang saya maksud untuk mendapatkan ilmu tadi bukan belajar. Kalau belajar itu teknik ya, kita mendapatkan belajar dari guru-guru kita gitu ya. Nah, secara klasik untuk mendapatkan ilmu dalam epistemologi Barat itu, ya, epistemologi Barat itu adalah apa? Sesuatu yang dapat diketahui adalah segala sesuatu yang dapat diobservasi secara indrawi. Saya menyebutnya selalunya dengan sesuatu yang dapat dicerna oleh panca indera. Ya, itu adalah epistemologi Barat, gitu ya, Western, ya, di mana mereka tuh ya percayanya ada sesuatu yang memang bisa dilihat, bisa didengar, bisa dibaui, ya, kemudian bisa dirasakan, nah, itu ya. Jadi 5 indera itu ya. Sementara kalau epistemologi Islam mengetahui ya tidak sebatas pada objek fisik, namun juga non fisik ya. Misalnya kita percaya dengan malaikat, kita percaya dengan alam gaib yang kemarin ya, termasuk makhluk-makhluk gaibnya, ya. Kemudian kita percaya dengan hari kiamat, kita percaya dengan surga, kita percaya dengan neraka, ya. Jadi antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Atau di akhir surat Al-Baqarah, ya, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, ya, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih, ya. Nah, jadi kalau metode klasik untuk mendapatkan ilmu itu melalui panca indera dan juga akal itu biasanya mulai dari positivism.
positivisme. Positivisme itu adalah kebenaran yang memang hanya bisa diukur oleh sebuah angka, ya. Jadi kebenaran yang bisa diukur dengan angka itu pasti benar. Jarak misalnya dari Bogor ke Jakarta itu adalah 60 kilometer. 60 kilometer itu kalau umpamanya naik mobil misalnya gitu ya dengan kecepatan tinggi mungkin bisa jadi hanya 1 jam setengah, 1 jam sampai 1 jam setengah, ya itu berarti benar gitu. Tapi kalau ada orang yang dari Bogor ke Jakarta kemudian hanya hitungan mungkin menit gitu ya, itu berarti tidak benar. Seperti itu. Jadi tidak percaya dengan sesuatu yang gaib itu kalau yang klasik dari Western sana. Dialektis ini dia menyimpulkan dari satu tesis dengan antitesis menjadinya sintesis, gitu ya. Kemudian juga ada kebenaran yang sifatnya itu kontemplatif, ya, kontemplatif. Jadi kontemplatif ini biasanya lebih kepada bagaimana mengolah rasa, gitu ya. Mengolah rasa. Jadi bahwa oh ini benar, ini salah gitu. Jadi bisa dirasakan oleh seseorang. Nah, gimana ukurannya? Ya belum tentu benar, nanti kita akan lihat ya. Kemudian juga induktif. Ada induktif, ada deduktif ya. Kalau paragraf itu kelihatan. Tapi kalau induktif deduktif dalam ilmu itu adalah kalau induktif berarti mengkaji tentang sesuatu yang umum ya, kemudian ke sesuatu yang khusus. Sementara deduktif adalah sesuatu yang khusus, kemudian dijelaskan dengan sesuatu yang umum. Wah, misalnya nih sekarang lagi ramai tentang kenakalan remaja gitu ya, kenakalan remaja. Nah, kira-kira kenakalan remaja itu cara untuk istilahnya itu menyelesaikannya atau minimal menguranginya itu dengan apa gitu ya. Oh, mungkin kebijakan sekarang kali ini di Jawa Barat nih ya masukkan ke ini aja barak militer gitu ya. Ya, biar dianya itu mungkin lebih disiplin gitu ya. Nah, sebenarnya kalau ini mungkin bedanya ya agak sedikit teoritis gitu ya. Mestinya memang ada tim ahli. Walau alam apakah tim ahlinya sudah memang menyimpulkan itu gitu ya. Jadi kalau tim ahli itu berarti kalau kita bicara berpikirnya deduktif, berarti kita berangkat dari yang khusus. Yang khusus apa? Oh, anak-anak remaja sekarang itu nakal ya. Walaupun kalau orang pendidikan sebenarnya anak nakal ya di berita juga anak nakal gitu ya. Padahal kalau kita guru ataupun akademisi pendidik itu mengatakan tidak ada anak yang nakal sebenarnya gitu ya. Anak itu memang hasil dari lingkungan atau konstruk sosial gitu ya. Kayak jadi kalau deduktif itu cara berpikir deduktif untuk mencari sebuah kebenaran adalah apa? Kayak ada anak yang suka berantem gitu ya, suka berantem kemudian pokoknya liar lah bahasanya gitu, nggak liar-liar banget sih. Pokoknya mungkin ya jadi ngomongin nakal lagi ya. Ada anak yang nakal gitu kan ya. Nah, sebabnya kenapa dicari tuh. Kenapa anak ini nakal? Oh, mungkin karena pendidikan di rumahnya. Oh, mungkin karena di sekolahnya. Oh, mungkin karena teman-temannya. Oh, mungkin karena media sosial gitu ya. Atau mungkin karena memang aktualisasi dirinya. Nah, itu dikaji dulu sebenarnya, dilihat dulu. Setelah tahu oh ternyata faktor paling dominan itu adalah misalnya ya, faktor paling dominan itu adalah teman sebaya gitu ya, teman sebaya, teman-teman bermainnya gitu misalnya. Oh, berarti harusnya solusinya itu adalah bagaimana agar lingkungan dalam hal ini teman-teman sebaya itu juga bersama-sama gitu ya, bersama-sama itu diperbaiki. Jadi jangan hanya anaknya saja tadi satu atau dua yang nakal kemudian diperbaiki dianya gitu. Nanti ketika kumpul lagi dengan yang lain ya sama saja itu penguatannya lebih mungkin personal jadinya gitu ya. Nah, kalau sementara kalau induktif berarti kita lihat secara umum bagaimana sebenarnya perilaku dari anak-anak remaja sekarang ini gitu ya. Jadi ada deduktif, ada induktif. Jadi lebih kalau metode klasik itu lebih kepada ya memang sesuatu yang logis kemudian yang memang masuk akal yang bisa diterima oleh panca indera gitu ya. Nanti kita akan lihat, saya juga akan diskusi tentang kira-kira yang tidak masuk akal tapi juga bagian dari solusi apa kira-kira ya. Nanti sabar ya, kita lanjut.
Yang berikutnya adalah metode Islami dalam mendapatkan ilmu. Kita juga akan diskusi ini ya. Mungkin nanti Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya boleh mencari pengertiannya. Ya, di sini ada cara untuk mendapatkan ilmu di dalam Islam itu minimal itu ada tiga ya. Ada pertama itu adalah tajribi. Sebenarnya bukan pertama sih. Ini tergantung karakter dari ilmunya tajribi atau eksperimen, kemudian irfani, ada intuisi, kemudian juga burhani, ya logika, ya kemudian nanti ada isyari juga, gitu ya. Isyari, ya itu bagian dari cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di dalam Islam. Tajribi, eksperimen atau observasi biasanya terkait dengan ilmu-ilmu ulum ya kauniyah, ilmu-ilmu alam yang memerlukan adanya eksperimen. Nah, ini nanti masuk ya, ada yang kuantitatif, baik itu true eksperimen ataupun kuasi eksperimen. Jadi kalau ditanya bagaimana cara kita mendapatkan sebuah kebenaran, ya kebenaran yang mana nih? Misalnya kalau kebenaran saya pengen tahu tentang manfaat dari misalnya itu pupuk kandang gitu ya. Pupuk kandang ya sudah, berarti bikin eksperimen. Kita buat dua misalnya apa dua tempat ada yang satu pakai pupuk kandang, yang satu tanam biasa, kemudian ditanam, misalnya ditanam cabai. Ya, ternyata setelah dilakukan uji coba, oh ternyata betul ya bahwa pupuk kandang ini dia memberikan manfaat yang lebih banyak nutrisinya sehingga cabai yang ditanam itu dia lebih subur. Itu eksperimen. Ya, kalau di zaman Khalifah Abbasiyah itu terjadi ketika mau menentukan dari ibu kota di Baghdad gitu ya. Maka zaman dulu itu dilakukan eksperimen yaitu dengan meletakkan daging mentah gitu ya di beberapa tempat gitu ya. Nah, setelah beberapa lama ternyata dipilihlah satu tempat di mana daging itu dia lebih lama membusuknya. Kenapa? Kalau lebih cepat busuk berarti dia lebih lembab gitu ya. Kemudian yang pasti virusnya gitu ya, virusnya atau mungkin bakterinya itu lebih banyak di tempat itu sehingga dicarilah yang tempat di mana daging yang diletakkan itu lebih lama beberapa hari ya membusuk atau ada rusaknya gitu ya itu tajribi eksperimen dan ini banyak sekali hampir rata-rata di ilmu pengetahuan itu menggunakan eksperimen gitu ya. Oke, kemudian ada burhani. Burhani ini burhan ya artinya itu adalah logika atau cara berpikir gitu ya. Jadi ya Islam juga tidak menafikan adanya logika kan selalu ada dalam Al-Quran la'allakum tatafakkarun afala yatadabbarun al-Quran la'allakum ta'qilun gitu ya. Berpikir kemudian juga menggunakan akalnya itu juga ada di dalam Al-Quran sehingga burhani pun penting terutama nanti kaitannya dengan ilmu-ilmu yang sifatnya itu mungkin atau ilmu-ilmu yang tidak bisa dicerna, tidak bisa dieksplor oleh panca indera. Nah, kemudian nanti ada kekhasan yaitu irfani, intuisi. Apa itu intuisi atau irfani? Ya, satu ilmu pengetahuan yang ini menjadi karakter di dalam Islam, ya, tidak ada di peradaban yang lainnya, ya, yaitu adanya irfani, petunjuk, ya, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mencek Sunda mah namanya mirip-mirip kretek manah lah gitu ya. Kalau dalam Islam itu kalau para nabi ya berarti mukjizat atau wahyu ya. Kalau waliullah ya mungkin bisa jadi ya sesuatu yang ya bahasa karomah ya kalau untuk itu biasanya itu. Itu bagian juga dari ilmu pengetahuan misalnya begini. Ya dia memang kadang kadang itu tidak bisa dilatih, tidak bisa dipelajari tapi biasanya itu ada. Misalnya orang yang usianya itu lebih dewasa, lebih senior, biasanya ketika melihat seseorang itu sudah tergambar karakternya. Mungkin dari mulai postur tubuhnya, dari mukanya, kemudian dari face-nya mukanya ya, kemudian dari cara berjalannya, cara berbicaranya, itu juga biasanya sudah kelihatan karena dari experience, dari pengalaman ya. Tapi ada juga yang memang, oh, ini kayaknya ini orang baik nih, ini orang nggak baik kan kelihatan gitu ya. Nah ini walaupun melalui juga beberapa ya ada burhaninya juga, tapi irfani itu biasanya kalau kiai itu biasanya ketika melihat ada orang pengen nyantri gitu ya, pesantrennya biasanya oh ini anak baik nih gitu ya, kelihatan gitu ya. Atau mungkin ada juga kalau kepala sekolah atau guru tuh ngeliat pas masuk kelas
lihat oh ini kayaknya anaknya baik nih gitu ya. Walaupun nanti dilihat juga gitu ya apakah ketika sudah berjalan itu apakah dia memang baik atau jangan-jangan cuma tampilan awal gitu ya. Itu kita nggak tahu, nanti kita bisa diskusi itu ya. Jadi kalau dalam Islam itu cara metode mendapatkan ilmu pengetahuan yaitu melalui Burhani, Tajribi, Irfani, dan juga nanti ada Isyari. Isyari itu nanti kaitannya dengan tafsir bil isyarah gitu ya. Jadi ada isyarat yang sebenarnya kalau ada makanya dia sebenarnya bersama dengan Irfani. Jadi dia melihat ketika dia baca Al-Quran misalnya atau dia melihat sesuatu, oh, ada kayak semacam mungkin kalau ini ya ada seperti yang membisiki gitu ya, yang membisikkan sesuatu gitu ya. Nah itu mungkin mirip seperti itulah gitu ya. Oke. Nah kemudian kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat asal-usul alam di semesta di era Yunani kan kemarin kita sudah bahas ya. Misalnya Thales itu menyebut bahwasannya ini kan kita bicara tentang ilmu pengetahuan. Jadi kalau asal-usul dari alam semesta itu apa? Oh, Thales itu menyebutnya dengan zat utama yang menjadi dasar semuanya itu adalah air. Sementara Anaximander itu permulaan dari yang pertama tidak bisa ditentukan apa iron karena tidak memiliki sifat-sifat zat yang ada saat ini. Jadi ada sesuatu sebab dari adanya alam semesta ini yang terpisah dari alam semesta ini dan tidak ada di semesta ini. Gitu ya. Nah, sementara anak Simenes itu disebut dengan apa? Zat yang awal, ya. Zat yang awal itu adalah udara. Udara, nafas, atau mungkin mirip-mirip dengan ruh gitu ya. Mirip dengan ruh tuh. Itu anak Simenes tuh. Sementara Herakleitos ya menyebutnya dasar semua materi itu adalah api. Ya, api itu berubah terus gitu ya. Api itu berubah terus, kemudian api adalah suatu hal yang chaotis, ya. Jadi api itu nggak diem, jadi dia tuh terus apa, terus istilahnya itu apa ya? Mungkin tadi kayak nurun ala nur, nur itu kan cahaya, cahaya itu kan juga apa ya? Pancaran dari api gitu. Dan api itu ya dia tidak stabil, tidak stabil atau tidak statis ya. Dia itu akan terus bergerak gitu ya. Kalau api nggak bergerak dia akan mati. Nah di situ sebenarnya ada unsur udara sebenarnya seperti Anaximenes itu sebenarnya gitu ya. Kayak kita lihat itu karena dulu kan belum belum ditemukan oh api itu ada kaitan dengan udara. Kalau nggak ada udara nggak mungkin ada api gitu ya. Oke. Kemudian kalau di abad pertengahan ya dari abad pertengahan tadi jadi kalau di abad yang awal itu Yunani itu mereka memang awalnya asalnya mereka kan percaya sesuatu yang legend ya legend bukan legend ya sesuatu yang legenda, sesuatu cerita dongeng gitu ya. Makanya kita kemarin nyebut itu dengan dewa-dewa gitu ya. Nah, kemudian para filosof ini tuh mereka yang berpikir tentang tadi bukan seperti itu gitu ya. Misalnya nih ya. Nah, maka nanti kita akan sedikit tabrakan dengan agama di situ ketika ya sumber segala sesuatu ya udah Allah Subhanahu wa taala gitu ya kan ya. Nah, kalau Subhanahu wa taala itu siapa, seperti apa? Nah, itu nanti dibahas di akhir gitu ya. Oke, kita masuk yang di abad ke pertengahan, di mana ya dongeng, cerita, hikayat, legenda itu mulai ditinggalkan. Sebenarnya ditinggalkannya itu dalam arti bukan sebuah kebenaran. Ya, sama seperti kemarin kan, ketika kita bicara tentang asal-usul Gunung Tangkuban Perahu gitu ya, ya mungkin sebagian kita masih apa ya, saya kan nggak percaya lah ya, tapi ya udahlah itu cuman itu legenda, itu dongeng gitu ya ada sangkuriang, ada apa istilahnya itu ada tangkuban perahu gitu itu adalah legenda atau dongeng gitu ya. Nah, kalau kenapa? Karena kalau kita periksa, kita teliti lebih mendalam ya dengan akal ya dengan observasi juga dengan panca indera juga kita akan menemukan bahwasannya ya Gunung Tangkuban Perahu itu sebesar itu gitu ya manusia itu sebesar apa gitu ya ya kalau dongeng sih bisa aja kita tambahin maksudnya ditambahin itu ya dulu kan gunung itu tadinya itu kecil, tambah apa pohon lagi, tambah batu lagi, tambah pohon lagi, tambah batu lagi. Tapi ya nggak logis juga gitu ya. Nggak logis gitu ya. Jadi ya gunung itu ya memang alami gitu ya. Alami dalam artian itu
ya apa salah satu ya kejadian alam ya, karena kalau dalam Islam ya tentu saja itu adalah kehendak ciptaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada asbabnya gitu kan ya. Jadi Gunung Tangkuban Perahu ya udah gunung, dia adalah fenomena alam, gunung ya bebatuan tanah yang ke atas gitu ya. Nah itu gunung gitu, bukan terbuat dari apa Oh, perahu gitu ya. Nah itu jadi di sanalah kemudian muncul diawali di abad pertengahan itu dengan apa, pengetahuan atau ilmu yang berakar pada pengalaman berdasarkan akal sehat ya, atau common sense yang didukung oleh metode trial and error ya. Trial and error kan uji coba gitu ya. Misalnya kita ingin tahu tadi, dicoba aja apa namanya Gunung Tangkuban Perahu itu digali gitu ya, bener nggak sih ada bekas perahunya gitu ya. Enggak lah, jangan itu aja, yang lain banyak gitu, yang lainnya. Yang lain juga banyak tentang, pokoknya uji cobanya betul-betul trial and error gitu ya. Nah, itu kan terjadi tuh gimana misalnya asal-usul makanan sate gitu ya, ayam goreng gitu ya, kemudian juga banyak hal lah gitu ya. Jadi metodenya itu trial and error. Nah, kemudian tumbuhnya pengetahuan yang disebut dengan applied arts atau seni terapan yang mempunyai kegunaan langsung dalam kehidupan badani sehari-hari, selain juga fine art atau seni halus yang bertujuan memperkaya spiritual gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan itu kan ada sesuatu yang memang yang fisik yang kelihatan gitu ya, dan ini yang mendominasi di barat gitu ya. Sementara ada juga art yang sifatnya itu dia lembut, dalam arti itu terkait dengan pemikiran ya, dengan etika, kemudian juga dengan pengalaman, dengan rasa, pokoknya sesuatu yang abstrak ya, tentang kebahagiaan gitu ya, tentang mungkin gitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya ya, kalau di hadis itu kan dikatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya man kharaja fi sabilillah atau man kharaja li talabal ilm fahuwa fi sabilillah gitu ya. Jadi siapa saja yang keluar, yang membuka laptop, membuka HP, kemudian ikut Zoom, ikut Google Meet gitu ya, maka dia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah dilindungi ya, apa ikan-ikan di lautan ya, akan mendoakan, bertasbih, kemudian juga gunung apa guru-guru yang ada di udara juga mendoakan, itu akan muncul sakinah ya, ketentraman. Jadi mudah-mudahan nih kita yang kuliah itu jadi setelah kuliah kok jadi tenang, jangan sampai nanti setelah kuliah malah pusing banyak tugas gitu ya. Nah, Berarti kurang sakinah itu. Kurang sakinah. Mestinya kuliah itu kita belajar itu jangan bikin pusing. Kalau kuliah bikin pusing berarti kuliah ditanyakan. Ini saya ambil juga dari Pak Bambang, pendiri dari apa Bimba ya, AIUEO itu ya. Nah, beliau mengatakan, kalau saya pernah nulis buku dengan beliau, jadi kalau kita kuliah, sebenarnya sekolah sih dia bilang itu. Jadi kalau kita sekolah, ketika seorang anak itu sekolah kemudian dia nggak bahagia, berarti sekolahnya salah, nah, kata dia gitu ya. Jadi kalau kita boleh di sini, kalau kita ini kuliah, kemudian kita itu tidak bahagia dengan kuliah kita, malah tersiksa dengan kuliah, terbebani, berarti ada yang salah di perkuliahannya itu, gitu ya. Nah, dicari itu salahnya itu apa gitu ya. Yang mungkin tadi kurang menikmati gitu ya. Oke, ini apa asal usul dari alam semesta di abad pertengahan. Jadi mulai berpikir tentang air, tentang udara, tentang semesta. Nah, kemudian setelah itu juga muncul tadi abad pertengahan itu dengan apa, rasionalisme ya. Rasionalisme ya berarti faham yang mengedepankan rasio atau akal ya. Kenapa? Ya karena memang mereka itu ingin terbebas dari dongeng, dari legenda, dari mitos gitu ya. Sampai sekarang kan orang masih percaya. Kalau tadi Tangkuban Perahu kita ganti ke Nyi Pohaci ya, ke Dewi Sri misalnya gitu ya. Dewi Sri kok dari tubuhnya ya Dewi Sri gitu ya, padi itu tumbuh dari tubuhnya Dewi Sri yang meninggal misalnya gitu ya. Nah itu kan kok bisa begitu ya gitu ya. Bener nggak sih padi itu harus dimuliakan gitu karena dianggap sebagai nyipo haji? Oh itu masih banyak di Banten Kidul, di Citorek, di Cipta Rasa, di Kampung Uruk banyak tuh ya.
sampai di Kampung Naga juga, di Kampung Kute lagi banyak ya. Ya, di Jawa Barat lah sebenarnya, di Jawa juga ada gitu ya, di Bali apalagi gitu ya. Sama di negara-negara lain juga ada gitu. Kok bisa begitu ya? Nah, jadi rasionalisme ya enggak lah, padi itu ya padi, rus gitu ya. Apa tuh namanya tuh? Disebutnya dengan saya lupa tuh, saya sativa namanya itu ya. Sativa gitu ya, dia sejenis tumbuh-tumbuhan gitu, liar awalnya, kemudian dibudidayakan oleh manusia. Itu memang makanan gitu, nggak ada kaitan dengan Dewi Sri, nggak ada kaitan dengan apa dewa dewi gitu ya, nggak ada gitu ya. Itu keyakinan Islam gitu ya, keyakinan Islam. Tapi apakah benar atau tumbuhan itu nggak ada yang menguasai? Kita bisa diskusikan ya. Jadi tumbuhnya rasionalisme ini mempermasalahkan atau mempertanyakan dasar-dasar pikiran yang sifatnya itu mitos gitu ya. Makanya misalnya kita datang ke hutan, ada yang jaga hutan. Kita ke Laut Selatan, kemarin kita bilang, oh ada penjaga, pemilik penguasa Laut Selatan gitu ya. Nah, itu perlu dilihat. David Hume misalnya menyatakan bahwa khayal yang dibuat-buat selayaknya diumpankan ke lidah api yang menjalak, yang menjilat gitu ya. Maksudnya itu khayal yang dia itu khayalan ya. Nah, sayangnya nanti langsung nih ke to the point-nya. Sayangnya itu rasionalisme dan upaya untuk menghilangkan legenda, mitos itu terbawa juga menyerang Islam. Jadi seolah-olah itu Islam itu malaikat, kemudian fitnah kubur, siksa kubur, surga, neraka, bidadari, gilman dan sebagainya itu ya hanya dongeng menurut mereka. Sayangnya di situ ya. Nah, kemudian tadi karena rasionalisme itu munculkan metode eksperimen ya, yang ini sebenarnya sudah dikembangkan oleh sarjana-sarjana Muslim ya pada masa keemasan Islam gitu ya. Banyak sekali ini boleh termasuk juga sebenarnya statistik ya, sampling. Kalau tadi belajar tentang statistik ya ternyata bukan hanya dari Barat, bukan hanya dari apa Romawi, Yunani gitu ya. Dalam Islam pun ada karena tadi ada model tajribi. Ya, itu penting ya. Hanya sayangnya memang dalam proses dari S1, sarjana, kemudian master sampai ke doktoral itu memang ada tahapan ya, ada tahapan yang harus dilalui. Nah, makanya nanti kalau bisa ya tadi thalabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi. Ya biasanya kalau yang baru sarjana biasanya itu seolah-olah tuh dia paling benar gitu ya. Kemudian kalau yang master nih biasanya itu bukan paling benar tapi jadi bingung. Biasanya ini kok orang tuh bilang begini begini banyak banget pendapat ya. Karena mereka jadi bingung gitu ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian ini sama ya, H. G. Wells menyimpulkan jika dunia adalah bapak metode ilmiah, maka orang Islam adalah bapak angkatnya. Ini bicara tentang the dark age ya, ketika Barat itu dalam masa kegelapan, maka Islam itu tampil, umat Islam itu tampil menyelamatkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan yang memang betul-betul ilmu ya, yang tidak didasarkan kepada dongeng, tidak didasarkan kepada legenda, mitos, dan lain sebagainya. Ya. Nah, metode eksperimen ini digunakan di dunia barat oleh filsuf Roger Bacon dan juga dimantapkan oleh paradigma ilmiah atas usaha Bacon juga ya. Bacon itu kalau itu biasanya ya. Nah, ini kenapa kemudian kita itu sebenarnya berada Indonesia ini atau kita saat ini berada di dua atau tiga ya nyebutnya itu ya, tiga kutub yang berbeda tentang teori ilmu pengetahuan gitu ya, teori tentang ilmu, tentang kebenaran gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat. Oke, kemudian ada filsafatnya Immanuel Kant yang rasional kritis, rasionalis kritis yang menyebutkan ilmu pengetahuan yang dapat diterima adalah pengetahuan yang dapat memperoleh informasi baru yang universal, sintetik a priori ya. Nah, ini juga kaitannya dengan kebenaran universal. Kebenarannya memang dibuktikan secara terus-menerus ya. Nah, karena tadi rasionalis kritis ini yang sekarang berkembang di barat itu ya, akhirnya metafisika, meta di atas gitu ya, fisika ya fisik. Jadi pokoknya sesuatu yang ada di luar fisik gitu ya. Nah, maka metafisika itu tidak termasuk ke dalam ilmu pengetahuan karena ia tidak mungkin dan tidak dapat ditelusuri oleh panca indera. Ya, jadi metafisika itu menurut mereka itu ya ilusi, transenden, dan kemudian juga tidak bisa menjawab dari epistemologi yang ada di Barat. Ya, termasuk juga segala sesuatu yang
metafisik ya, yang gaib, yang tidak bisa dicerna oleh panca indera, maka tidak bisa dibuktikan dengan metode ilmiah yang ada menurut mereka sampai sekarang ini ya. Walaupun satu sisi mungkin mereka misalnya dalam film-filmnya mereka mungkin percaya misalnya ada makhluk halus gitu ya, makhluk halus misalnya gitu ya. Tapi secara nyata mereka tidak percaya itu gitu ya. Nah, di antara pemikir-pemikir di barat itu ada dialektikanya Hegel. Jadi bicara tentang dialektika itu dia adalah berpikir, kita mulai dari Marx ya. Dialektika Hegel itu menyelesaikan persoalan-persoalan praktis ya pada ilmu pengetahuan ya, atau padahal yang pertama harus bisa membebaskan manusia dari persoalan-persoalan praktis. Jadi yang bisa dilakukan sehari-hari gitu ya. Nah, juga Marx itu merubah total konsep tentang tadi dialektikanya, kemudian memasukkan kerangka materialisme. Ya, dari materialisme inilah kemudian berkembang pemikiran komunisme tentu saja sekarang ini ya, dengan sosialisme juga. Oke ya, lanjut ya berikutnya. Bentar. Ya, ya. Nah, dari sini kemudian berkembang tadi yang Karl Marx ya, Marxisme itu yang menyebutkan bahwasannya menurut dia itu ya ilmu ini yaitu harus membawa manusia keluar dari persoalan-persoalan yang konkretnya, terutama persoalan yang sifatnya irasionalitas ya. Nah, ini yang kemudian kita kenal sebagai istilah agama itu adalah apa? Candu masyarakat ya, bahkan menyebutnya dengan apa? Religion is the dream of human mind, atau juga the God was dead gitu ya. Nah, ini bahasa-bahasa dari rasionalisme kritis ya. Nah, mereka sangat meniadakan adanya sesuatu yang sifatnya itu transenden ataupun yang metafisik gitu ya. Nah, sementara apa epistemologi Marx sendiri sebenarnya ya sekarang itu banyak dipakai ya, dan terlihat sekali dari berbagai pemikiran. Misalnya kalau dalam biologi kan kita mengenal ada Charles Darwin kan, The Origin of Species ya. Kenapa? Karena dia tidak percaya dengan penciptaan gitu ya. Jadi nggak mungkin nggak ada penciptaan menurut mereka gitu. Sehingga kemudian ya pasti makhluk itu akan berubah ya, walaupun jangka waktu mungkin sekian ribu tahun misalnya gitu ya. Kemudian juga ada August Comte juga gitu ya, tentang bagaimana menurut dia nih agama itu membuat keterbelakangan masyarakat gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat itu kenapa ya lima data akhoral muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa ya umat Islam itu kok mengalami kemunduran gitu, sementara orang yang bukan Islam kok kok maju gitu ya. Nah, itu dari August Comte itu. Sementara dari Durkheim dan juga Herbert Spencer juga menyebutkan dengan istilah juga ketika bicara tentang sosiologi, nanti kebenarannya adalah kebenaran yang sifatnya alamiah, karakternya adalah multi kebenaran. Ya, kebenaran itu tidak hanya satu. Ya, nah sementara psikologi dari Sigmund Freud menyebutnya dengan ilusi tadi ya. Jadi menurut dia itu doktrin agama adalah ilusi. Di sinilah ketemu ya tadi yang saya sebut dengan pergesekan antara ilmu yang ada di Barat ya dengan ilmu yang ada di dalam Islam. Walaupun ya beberapa ilmuwan juga mencoba untuk mendialogkan gitu ya, mendialogkan. Misalnya ketika bicara tentang epistemologi Islam, ya kita kan cari yang benar tuh yang mana sih? Kan sekarang itu berseliweran ya. Jadi surat Al-Hujurat ayat 6 ini sangat relevan sekali ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Ya, wahai orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, membawa suatu pengetahuan ilmu, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ini kan penting ya, kan sekarang itu eranya informasi, berita itu banyak sekali. Ya, makanya kita harus tabayun, harus cek, recheck, triple check gitu ya. Kenapa? Karena dalam surat Al-Isra ayat ke-6 dikatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, jangan kalian mengikuti apa yang tidak ada ilmunya. Ya, sesungguhnya pendengaran, inna sam'a wal basar, dan juga
penglihatan, wal fuad dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawabannya. Di situ ada pendengaran, auditori, ada basar, visual, ada fuad, ya, qalb, rasa. Itu adalah bagian dari tiga unsur yang menjadi cara atau menjadi tool ya dalam ilmu di dalam Islam ya. Nah, misalnya Abu Hasan Al-Asy'ari beliau menyebutkan dengan kaitannya dengan epistemologi hukmun masa ilu syar'illati tariquha as-sam antakuna mardudatun ila usuli syar'i. Jadi hukum itu berhubung persoalan syara ya, syariat yang jalan metodenya adalah melalui pendengaran atau perhabaran wahyu ya, maka hendaklah dikembalikan kepada asal syara ya, bermetodekan wahyu. Manakala hukum berhubung persoal akal-akalan dan indrawi, maka ia hendaklah dikembalikan kepada pintu-pintunya atau metodenya. Jangan dicampurkan antara urusan akal dengan wahyu, juga di antara wahyu dengan akal. Ini sebenarnya muncul karena adanya berkembangnya Mu'tazilah gitu ya, yang menjadikan rasio itu menjadi sumber kebenaran, termasuk juga di dalam agama ya. Kemudian bagaimana penerapannya? Saya ngambil dari Naqib Al-Atas ya, beliau mengatakan bahwa tujuan mencari ilmu adalah menanamkan kebaikan dalam diri manusia sebagai seorang manusia dan individu, bukan hanya sebagai seorang warga negara atau anggota masyarakat. Yang perlu ditekankan dalam pendidikan adalah nilai manusia sebagai manusia sejati, sebagai warga kota, sebagai warga negara dalam kerajaan atau dalam lingkungan yang mikro, sehingga Islam menjadi rujukan sebagai sesuatu yang bersifat spiritual, bukan ditekankan dari entry physical ya, bukan hanya dilihat dari sisi yang fisik, karena ia akan membuka pintu menuju sekulerisme. Jadi ini bedanya ilmu di dalam Islam. Ya nanti ada mahasiswa kita juga di MS2 itu sedang menulis tentang Naqwi Balatos. Ya kayaknya Kamis besok itu ujian ya, tentang bagaimana sebenarnya antara ilmu pengetahuan yang ada di Barat dengan ilmu pengetahuan yang ada di Islam. Ya kalau kita di Indonesia sih tidak begitu masalah, walaupun akhirnya juga kita terkotak menjadi orang yang oh ini ilmu aja, ilmu ya ilmu gitu ya, nggak ada kaitan dengan agama, ekonomi ya ekonomi, politik ya politik, nggak ada kaitan dengan agama. Seperti itu munculnya gitu, sehingga kalau kita lihat realitas di masyarakat, fenomena misalnya orang yang mungkin menjadikan agama itu cuma sekadar ritual itu banyak gitu ya. Agama sebagai KTP juga banyak juga gitu ya, atau mungkin agama Islam ya udahlah agama aja karena sistem sosial membentuk itu ya, secara pemikiran mereka bimbang sebenarnya gitu ya. Nah, ini yang paling penting, teori kebenaran di dalam Islam ya. Jadi apa sih kebenaran itu ya? Ada teorinya namanya teori korespondensi ya. Jadi kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan fakta dan sesuatu yang selaras dengan situasi akal. Ya kalau kita bilang Monas itu ada di Jakarta, yaitu teori korespondensi betul. Ya Ka'bah itu ada di kota Mekah betul gitu ya. Tapi kan kalau kita tahu betul tidak di balik dinding Antartika itu ada kehidupan gitu ya. Itu kan korespondensinya perlu dikorespondensi, perlu dicari gitu. Benar nggak nih sesuai kenyataan tidak. Jadi korespondensi itu adalah kebenaran ucapan yang sesuai dengan fakta. Saya bilang misalnya hari ini jam 20 lebih 21, oh itu benar karena memang sesuai gitu ya. Di sini hari ini malam tidak hujan betul gitu ya. Tapi kalau cerita ke orang telepon misalnya, oh di sini lagi hujan, lagi gerimis, itu berarti bukan kebenaran, bohong berarti ya, bohong berarti ya. Nah, kemudian juga ada teori konsistensi. Kebenaran berkaitan dengan hubungan antara putusan-putusan dengan putusan lainnya. Nah, ini biasanya di pengadilan ya, di fatwa misalnya atau di keputusan hakim ya, bahwa kebenaran itu berkaitan dengan hubungan antara putusan dan putusan yang lainnya. Jadi mestinya kebenaran itu dalam artian itu dia akan bersambung ya dengan kebenaran yang lainnya. Nah, dalam Islam itu ada teori istishab ya, teori istishab. Teori istishab itu adalah adilatul ahkam, di mana kebenaran itu adalah sesuatu yang diputuskan oleh hakim sebelumnya selama tidak ada perubahannya. Ya, selama tidak ada qarinah atau perubahan yang menjadikan atau merubah dari hukum itu. Ya, misalnya seorang nenek gitu yang tua gitu ya,
kemudian dia terbukti mencuri coklat misalnya dulu itu, ya dia ya memang harus dihukum gitu ya, harus dihukum. Nah, tapi kan nanti hukumannya tentu saja ya disesuaikan. Kalau hukumannya mungkin tidak sesuai dengan putusan-putusan sebelumnya, apa nggak ada aturannya gitu ya, itu berarti bukan kebenaran yang konsistensi. Nah, gitu ya. Ada juga teori pragmatis kebenaran adalah sesuatu yang bermanfaat untuk manusia. Ya, yang ada manfaatnya itu benar. Kalau yang nggak ada, nggak benar gitu. Itu menurut. Nah, kalau nakliyahnya dalam Islam kebenaran adalah merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Wa in kuntum atau dikatakan dalam surah ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu adalah khairu ta'wila ya. Ahsan wa khairu ta'wil itu adalah sebuah standar kebenaran yaitu dari Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Nah, dinamika aliran keilmuan di Islam itu juga sangat banyak sekali ya. The Islamic Trend menyebutkan ini dari pemikiran banyak banget nih, tren Islam tradisional misalnya gitu ya. Tradisional ini kalau di Middle East ya, misalnya ada Imam Ahmad bin Hambal gitu ya, ada Muhammad bin Abdul Wahab juga gitu ya. Kemudian juga ada yang sintetik dan juga the rational scientific and liberal trend. Ini rasional ilmiah dan juga pemikiran bebas ya yang memadukan antara Islam dengan kebudayaan Barat. Misalnya ada Qasim Amin, ada Ali Abdul Razik, ada Toha Hussein, ada Lutfi As-Said, ada Zaki Najib Mahmud, ada Salamah Musa, Faruk Fauda, Fuad Zakaria, Hasan Hanafi, Muhammad Arkun, Muhammad Syahrul, Said Hussein Nasr, dan Nasr Ahamid Abu Zaid. Ini tokoh-tokoh di Mesir ketika orang-orang Islam itu kemudian bersentuhan dengan peradaban Barat gitu ya. Ya kalau di Indonesia mungkin ya banyak tokoh ya yang dia jadinya itu rasionalis liberal gitu ya. Liberal jadi seperti kemarin mungkin si Abdul Aziz tentang tafsir tentang Milkul Yamin gitu ya. Kemudian mungkin kemarin yang belum lama itu tentang nasab gitu ya dan lain sebagainya gitu. Jadi itu sebenarnya Hmm. aliran ataupun juga dinamika berpikir dan kita juga bisa melihat ada kalangan tradisional, ada kalangan reformis. Ini kenapa bisa begini ya? Dari sini kita bisa tahu karena menurut mereka kebenaran standarnya adalah ini gitu ya. Nah, nah, ini tentang sumber ilmu pengetahuan kayak nanti akan dibahas tuh Al-Farabi bilang apa, Ibnu Rus juga bilang apa, dan terakhir ini korelasi wahyu dan akal gitu ya. Jadi kalau disebut dengan intelektual manusia gitu ya, kecerdasan dari manusia, dia ada potensial transenden, ada intelektual aktual dan juga intelektual perolehan. Dan intelektual yang aktif dari teori Yunani itu ada Ruhul Kudus dan juga yang maha intelektual itu Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan kejelasan ya lebih tepat pokoknya yang maha segalanya gitu ya. Nah, kemudian imajinasi ya jadi kalau wahyu kenabian itu oleh Barat itu dianggap seolah-olah itu seperti imajinasi gitu padahal dia sebenarnya adalah wasilah ya dari yang maha segalanya itu kemudian memberikan petunjuk kepada manusia yang lemah gimana caranya nih ya kalau ngasih wahyu ke hewan nggak mungkin ke tumbuhan nggak mungkin inna aradnal amanati ala samawati wal abdi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa hamalahal insan wa asfaqna fiha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Nah, kita adalah zalum yang jahul tapi kita kan ingin mencari juga sebuah kebenaran. Demikian, and we can discuss about the epistemology in Islamic perspective. Oh, panjang banget ya.